Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar kita semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, imun kita baik, eh, suhu tubuh kita juga baik, sehingga bisa beraktivitas. Di pagi hari ini saya melihat status seorang sahabat yang mengatakan bahwa sayuran di kota dia tinggal sekarang ini mahal. Kenapa sih sayuran ada di tempat-tempat tertentu cenderung mahal dibandingkan di kota-kota lainnya? Seperti di kota saya, sayuran itu cenderung sangat murah dibanding kota yang saat ini saya tempati. Di kota yang saat ini saya tempati, bayam itu bisa Rp8.000, bahkan semua sayuran itu bisa Rp8.000. Dan lebih tercengang lagi, terkejutnya lagi, suami saya ketika harga kubis satu buah itu yang mungkin kilonya sangat rendah sekali, itu harganya bisa 12.000. Kenapa sayuran mahal di satu kota berbeda dengan kota lainnya? Mungkin saya akan ambilkan sebuah referensi seorang penulis skripsi. Mohon izin kepada yang punya skripsi ini, saya akan membaca hasil dari skripsinya. Ini hanya sebagai bacaan, acuan, dan mungkin ini bisa menjadi pemikiran kita semua. Ada sebuah skripsi mekanisme penetapan harga sayuran perspektif etika bisnis Islam. Jadi kaitannya dengan bisnis Islam, studi kasusnya pedagang pasar Cendrawasih Kota Metro. Saya bahkan tidak tahu tempat itu di mana ya. Skripsi ini dibuat oleh Yopi Kusumajati, NPM-nya 14119774. Saya izin bacakan skripsinya. Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro tahun 1441 Hijriah, tahun 2020 Masehi ya, terbaru kayak. Sekarang 2021. Ini update terbaru. Sebuah hasil penelitian mahasiswa program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan bacakan mekanisme penetapan harga sayuran perspektif etika Islam. Ya, saya sedang menarik kursornya. Di situ disebutkan definisi harga. Yang pertama, definisi harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat yang didapat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Jadi apa yang kita jual itu harus sesuai dengan harapan konsumen. Jadi kalau konsumen lagi ingin lombok, kalau di sini lombok ya, cabai itu, maka kita harus menanam cabai. Kalau masyarakat lagi ingin bayam, maka kita harus menanam bayam. Tapi ketika orang lagi membutuhkan bayam, jangan kita kecilkan bahwa kita tidak menanam yang lainnya, misalnya menanam kangkung atau yang lainnya. Jadi kalau petani itu menanam dalam bentuk yang berbeda sayurannya, maka akan lebih stabil ketika dijual di pasar. Jadi ketika orang lagi, kita lihat suasana pasar, kita perhatikan di pasar saat ini misalnya lagi banyak kangkung, maka kangkung itu penanamannya butuh berapa bulan atau butuh berapa minggu, itu harus sudah kita hitung. Ketika sekarang kangkung lagi banyak, artinya berapa bulan ke depan mungkin orang tidak menanam kangkung atau seperti apa. Jadi jangan sampai kita menanam apa yang sedang ada di pasar lagi banyak. Berarti kalau saat ini banyak cabai, belum tentu ke depan itu akan banyak cabai. Jadi bisa kita tanam cabai. Orang yang baru saja menanam cabai biasanya tidak akan ke depannya langsung nanam cabai lagi. Apalagi kalau cabai dalam kondisi murah misalnya, maka kita harus menanamnya, karena bisa jadi di kesempatan ke depan karena orang sudah down, orang tidak akan menanam cabai lagi karena merasa
cabai murah jadi malas nanamnya. Jadi kita harus mengambil atau menangkap peluang demikian, sehingga sebagai pedagang petani sayur kita bisa bersaing dan bisa mengambil strategi terbaik ketika menanam sayuran. Itu tadi tentang harga. Kita lanjutkan. Saya akan lihat yang lainnya ya. Kayaknya saya semacam nggak sedang membedah buku ya, hanya ingin tahu aja apa yang harus kita lakukan. Oke. Selanjutnya agak susah saya membacanya. Oke, di situ sudah ada pendahuluan. Di situ disebutkan definisi bisnis. Kalau tadi definisi harga, sekarang definisi bisnis. Apa itu bisnis? Kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktu ya. Jadi bisnis itu memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang. Jadi bidangnya apa saja, yang pasti tujuan dari bisnis adalah memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan targetnya, baik dalam jumlahnya maupun waktunya ya. Sedangkan menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Jadi ketika saling menguntungkan dan memberi manfaat, maka itu disebut dengan bisnis. Sedangkan Raymond Eglos et al. dan teman-teman menyebutkan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang industri, menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Jadi orang yang berbisnis itu tujuannya adalah untuk memperbaiki standar atau kualitas hidup mereka ya, supaya kehidupan lebih baik. Kemudian di dalam skripsi ini juga penulis sudah menyimpulkan bahwa ini hasil dari rangkuman dia sendiri, bahwa bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencapai laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan bisnis bukan merupakan suatu yang baru, tetapi sudah berkembang sejak lahirnya Islam itu sendiri. Dalam bisnis modern sering disaksikan cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis dalam melakukan penetapan harga ya. Maksudnya penetapan harga itu ada dasarnya. Kita akan lihat dari sudut pandang Islam berdasarkan skripsi Yopi Kusumajati ini ya. Melalui file PDF-nya ini saya baca. Dalam Islam, bisnis adalah sesuatu yang dihalalkan, bahkan dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis. Dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Jadi tujuan berbisnis di masa Rasulullah itu lebih kepada untuk mensejahterakan umat ya, perkembangan Islam di masa itu. Kenapa tidak di sekarang ini orang-orang Islam yang berbisnis, maka lakukan itu sebagai dakwah untuk mengembangkan Islam lebih banyak lagi. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Jadi kalau dagang, kalau melakukan jual beli, jangan sistem paksa. Kalau saya yang dagang, habisnya orang susah mau beli, saya akan paksa, ayo beli, beli gitu ya. Iya, kalau kita nggak minta, kadang orang kalau kita tidak menegaskan, kadang orang ragu untuk membeli. Kita hanya mencoba untuk meyakinkan pembeli dengan cara kita ya, bukan memaksa.
Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pedagang atau pengusaha tidak menzolimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pedagang atau pengusaha selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar atau tidak di atas normalnya. Jadi maksudnya kan biasanya kita itu kalau beli satu produk di sini harganya segini, misalnya harganya 8.000, ketika di tempat lain 10.000, kita akan minta harganya dibikin 8.000. Nah gitu ya, itu sebaiknya dilakukan oleh penjual jika masih dapat keuntungan untuk 8.000. Tapi kalau misalnya modal kita 8.000, kita jual 8.000 kan nggak mungkin. Maksudnya kita lihat ketika orang itu kadang bertanya dulu ke tempat lain terus datang ke tempat kita, ternyata di tempat lain itu 8.000, di tempat kita 10.000. Ketika mereka menawar harga kita menjadi 8.000, kalau masih dapat untung, kenapa tidak kita jual dengan harga 8.000 kalau hati kita bisa ikhlas sesuai dengan modalnya, jangan sampai kita rugi. Tapi ya kalau jadi rugi ya itu bukan bisnis namanya. Maka salah satu prinsip dalam penentuan harga jual adalah dilihat dari keinginan konsumen dalam melihat jenis produknya. Karena itu harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi kalau jualan itu, dagang itu jangan sampai antara produk dengan harga itu tidak seimbang. Terkadang sistem online dari dulu sampai sekarang, sistem online itu terkadang apa yang kita lihat di online-nya dengan kenyataannya itu berbeda. Artinya itu tidak sesuai dengan etika bisnis Islam ya. Jadi kualitas produk dengan harga itu harus seimbang sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Jadi antara apa yang ditontonkan dengan kenyataan itu harus sama ya. Ketika terjadi komplain, jangan sampai itu tidak apa yang kita fotokan dengan kenyataan yang ada itu tidak sama. Kecuali udah kita fotokan terus kita kirim, memang foto itu yang kita kirim terus orang klaim, ya juga nggak bisa ya. Wajar, maksudnya kita telah memberikan kejujuran di dalam berjual beli. Kunci jual beli itu kan jujur ya. Dalam mekanisme penetapan harga, yaitu merupakan suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku di pasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran, dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar. Ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan demikian sebaliknya. Memang kalau misalnya kangkung lagi kosong di pasar, nggak banyak, maka harga kangkung tersebut akan mahal. Sementara kalau yang banyak itu misalnya daun singkong, maka daun singkong tidak ada harganya di pasaran ya. Kita lanjutkan, kita belum masuk ke pembahasan. Latar belakang skripsi ini ya, nggak usah kita ke ini, kita langsung. Kalau latar belakangnya adalah apa yang dibahas oleh sahabat saya tadi ya. Kenapa sih harga bayam mahal di tempatnya sekarang berbeda dengan kampung halamannya? Kita tidak usah lihat landasan teori. Landasan teori itu lebih kepada definisi apa-apa yang akan kita jadikan referensi untuk bab 4 nantinya ya, bab pembahasan. Jadi apa-apa yang akan masuk di bab 4 nanti, yang akan ada misalnya perumusan, semua pengertian yang ada di bab 4 itu harus kita cantumkan di landasan teori atau tinjauan pustaka ya. Ada kampus yang menulisnya landasan teori, ada juga kampus yang menulisnya tinjauan pustaka, itu sama saja. Kemudian itu masih semua
kita masuk di situ ada metode penelitian. Kalau metode penelitian itu lebih kepada bagaimana penelitian itu akan dirancang. Di bab 4 itu, sebelum masuk ke bab 4 kita akan ada metodologi penelitian. Jadi penelitian kita itu akan kita teliti dengan cara apa. Kayak di sini misalnya jenis penelitiannya berdasarkan proposal skripsi adalah penelitian lapangan. Ini penulisan proposal skripsi. Penelitian lapangan, jadi dia ada, nanti akan ada data sekunder dan data primer, seperti itu ya. Kebalik saya. Kemudian ada sumber datanya dari mana? Kita masuk ke selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya, di situ ada hasil penelitian dan pembahasan. Kita lihat. Pertama, dia menceritakan sejarah berdirinya Pasar Cendrawasih Kota Metro. Ini sedikit saja sebenarnya. Pasar Cendrawasih Kota Metro dibangun 1989 PT Tri Citra Perdana dengan hak pengelolaan lahan dan status hak guna bangunan selama 20 tahun ya. Itu sekilas saja sebenarnya, karena langsung masuk ke pembahasan inti. Pembahasan intinya adalah struktur organisasi. Boleh silakan dimasukkan. Kok saya kayak yang bahas ya. Di sini kita masuk ke proses mekanisme penetapan harga sayuran oleh penjual. Harga merupakan suatu bagian yang penting bagi pembeli dan penjual. Tadi sudah ada disebutkan, disinggung di bab 1 tentang harga. Apa itu harga? Sudah disebutkan tadi. Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa hanya akan terjadi jika penjual dan pembeli telah menyepakati harga. Jadi kalau sudah sepakat boleh beli ya. Sangat sedikit sekali penjual yang menyenangkan ketika berjual beli. Sebenarnya kita lumayan sedih ketika ketemu dengan penjual yang mukanya terlalu tegas. Kita butuh penjual yang membuat kita nyaman. Bersyukur sekali ketika kita datang ke satu pasar, kita membeli sesuatu dan kita bertemu dengan orang yang membuat kita nyaman. Jadi tawar menawarnya enak, penuh kejujuran ya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Yono selaku pedagang sayuran di Pasar Cendrawasih memulai usaha sejak 2009. Dalam kegiatan di pasar, banyak Bapak Yono menjual bermacam sayuran seperti sawi, buncis, dan kol. Sayuran tersebut berasal dari hasil kebunnya sendiri dan sebagian besar dari petani sayuran. Memang enaknya kalau kita pedagang sayuran itu ada yang hasil kita beli sendiri, hasil tanam sendiri, ada yang beli dari orang lain. Kalau masalahnya kita akan tahu kalau dari kebun kita sendiri itu untungnya akan lebih banyak dibanding kita ngambil dari pedagang lainnya. Bapak Yono tidak hanya menjual sayurannya ke konsumen pembeli biasa, tetapi juga menjual ke pedagang kecil lainnya atau pedagang sayur keliling. Jadi ke semacam agen ya. Kita lanjutkan. Dia mendatangi beberapa pedagang sayuran yang ada di Metro ya. Dan penulis skripsi ini, peneliti ini juga menyebutkan juga harga-harga, meminta melalui wawancara tentang harga-harga sayuran yang dijual di pasar Metro. Di situ disebutkan juga berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang sayuran di Pasar Cendrawasih dapat disimpulkan bahwa proses pedagang dalam menetapkan harganya memperhatikan hal-hal berikut. Hal-hal yang diperhatikan dalam penetapan harga: pertama, pedagang menentukan dari metode tekem dan timbang. Metode tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan harga jualnya ya. Jadi berapa timbangannya itu menentukan harga jual. Kemudian kualitas sayuran, karena harga sayuran juga dilihat dari kualitasnya. Sayuran dengan kualitas yang baik dengan harga yang tinggi, sedangkan sayuran dengan kualitas yang kurang baik dengan harga yang rendah ya.
Kalau sayuran kemarin dengan sayuran yang hari ini baru datang, baru dipetik, itu jelas akan berbeda. Kemudian biaya atau modal awal mengambil sayuran tersebut dari pedagang lain atau petani. Sebab jika pedagang mengambil sayuran dari pedagang lain, maka harganya biasanya berbeda, bahkan bisa di atas dari harga petani memang ya. Kemudian penetapan harga sayuran ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam. Kita lihat dari etika bisnis Islam. Peneliti dalam skripsi ini, dari hasil yang didapat oleh peneliti terhadap penetapan harga ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam adalah bahwa ada pedagang yang mengetahui tentang prinsip etika bisnis Islam, yaitu kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan moral ya. Pertamanya jujur, kemudian adil, kemudian menguntungkan, dan moral. Moral itu cenderung kepada sikap ramah tamah terhadap pembeli ya. Akan tetapi ada pula pedagang yang belum mengetahui tentang prinsip etika bisnis Islam. Menurut mereka bahwa dalam menentukan harga jual beli, yang mereka cari hanyalah keuntungan semata dan melalaikan nilai-nilai dalam prinsip etika bisnis Islam. Jadi langsung bisa saya simpulkan bahwa tadi yang pertama, kenapa sebenarnya harga sayuran harganya seperti apa, semahal apa. Jika memang itu sesuai dengan umumnya, itu tidak akan jadi masalah. Hanya saja jika kita baru datang dari satu tempat ke tempat lain, kita hanya semacam kena surprise aja ketika ketemu, kok mahal ya. Kenapa tidak kayak kami yang tinggal di kota ini, kota Balikpapan, ketika harga bayam mahal, kenapa tidak kita tanam sendiri? Karena ketika ditanam sendiri akan lebih berkepanjangan ya, bibit lagi. Itu akan supaya enggak kok mahal sih. Kenapa mahal? Kalau saya perhatikan di sini orang-orang rata-rata menanam sayuran itu mereka beli semua ya. Tanah komposnya beli, kemudian bibitnya juga beli, terus pemeliharaannya juga. Jadi mereka memperhitungkan keseluruhan, dan kebetulan juga di sini rata-rata orang kerja, sehingga untuk menanam itu tidak punya kesempatan untuk menanam sendiri. Jadi tidak akan mereka bilang, ih mahal ya harga sayuran. Walaupun mahal, mereka tetap akan beli karena mereka sibuk dengan bekerja, sayuran pasti beli. Jadi makanya harga sayuran bisa stabil di harga tinggi sebenarnya. Biasanya kalau ada tempat-tempat tertentu yang kalau nanam sayuran itu baru ditanam langsung tumbuh, itu biasanya kalau di tempat kita sendiri akan murah dijual. Makanya kita harus membawa hasil yang kita tanam itu ke kota lain yang cenderung mereka itu pekerja, semuanya sibuk bekerja, tidak sibuk menanam. Kalau kota yang sibuk menanam, biasanya semuanya pada nanam sayuran, semuanya aktivitasnya petani semua, misalnya ya, dominannya petani semua, maka harga tanaman itu akan cenderung murah. Makanya kalau kita mau jual, makanya orang-orang yang pola pikirnya ingin mendapatkan keuntungan lebih baik, mereka akan prepare seperti kayak penjual itu menjual kota lain yang rata-rata untuk menanam sayuran itu tanahnya kurang subur, harus beli dulu. Bahkan tanah kompos pun harus beli. Seperti kota ini, tanah kompos pun harus beli. Otomatis harga sayuran akan mahal. Apalagi pekerjanya rata-rata bukan dominannya petani. Kalau dominannya petani, kita jual di tempat kita itulah, ya jelas harga akan murah ya. Itu salah satu strategi. Tapi lagi-lagi kalau kita ketemu orang yang maksudnya distributornya itu mau membantu kita untuk menjualnya keluar kota dengan harga yang cukup tinggi, itu akan lebih baik ya. Lagi-lagi itu akan
ada sangkutannya dengan yang tadi, ketika di sejarah para Rasulullah berbisnis itu untuk mengembangkan Islam. Artinya kenapa tidak ketika ada penjual yang membawa ke kota, misalnya ke kota yang lebih banyak pekerja itu yang bukan petani, itu dijual keluar kota dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya harga daun singkong di tempat yang mayoritas petani itu harganya Rp500, ketika kita titip untuk dibawa ke kota oleh orang yang punya mobil pickup atau mobil truk sayur, itu bisa harganya naik misalnya 1.000 atau 1.500. Kenapa tidak mereka yang bisa menjual keluar kota itu menerima dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar sendiri? Karena siapa juga yang mau beli sayuran kalau di sekitar kita ketika kita tanam itu mudah saja sayuran itu, ya kan? Otomatis ada strategi para orang-orang yang berbaik hati untuk menjualnya ke tempat lain. Misalnya tidak semua petani itu bisa memiliki pickup sendiri. Pasti yang memiliki pickup sendiri itu biasanya agen sayur. Jadi kita berharap kepada agen sayur yang juga misalnya kayak ini berdasarkan etika bisnis Islam, artinya berdasarkan Islam itu membantu sesamanya untuk ayo kita jualkan ke kota aja, jual ke saya akan ambil harga dengan harga lebih tinggi, dengan timbangan yang tidak dikurangi, dengan ya ini berdasarkan etika bisnis Islam itu jujur, adil ya. Adil itu maksudnya tidak tidak membohongi, itu juga termasuk adil. Karena jujur dan adil itu sebenarnya sangat berkaitan sekali. Ketika bicara adil ya ada hubungannya dengan kejujuran ya. Kayak misalnya apa ya, saya bingung, nanti kita cek di definisi tentang keadilan. Kemudian saling menguntungkan nih. Kalau saling menguntungkan jadi tidak ada yang mukanya akhirnya jadi cemberut, jadi sama-sama senyum, sama-sama lega ya, tolong menolong, saling membantu, itu juga mengembangkan Islam. Kemudian moral itu sikap lemah lembut, sikap baik kepada sesama kita, sikap suka menolong, sikap gotong royong, itu masuk kepada moral ya. Tidak memojokkan, tidak menghina ketika kita berbisnis, itu juga berdasarkan etika Islam. Saya pikir lengkap sudah. Jadi demikian kepada seorang sahabat yang tadi bilang kenapa di tempat ini kok sayuran mahal, yaitu alasannya ketika kalau saya perhatikan, kalau di lingkungan tersebut lebih banyak yang pekerjaannya itu bukan petani penanam, maka sayuran akan jadi mahal. Kalau saya ingin sayuran murah aja, kalau saya lebih memilih tempat tinggal yang ada lahannya dan kita bisa menanam. Karena kalau saya perhatikan untuk menanam itu tidak sulit, mau di tempat yang gersang sekalipun, maksudnya di tempat yang kayaknya nggak bisa menanam deh, kayaknya harus beli dulu pupuknya, beli dulu vitaminnya baru tumbuh. Kalau saya lebih memilih yang kenapa tidak apa-apa yang bersifat tidak harus dibeli terus bisa dijadikan pupuk, itu harus kita jadikan strategi juga untuk menanam yang aman ketika kita menanam. Kayak misalnya kita punya dedaunan atau rumput-rumput itu, kalau saya rumput-rumput itu digunting-gunting, dikecilin, terus dimasukkan di dalam pot pas bunga, atau bisa polybag bekas ember misalnya, itu dimasukkan, didiamkan, nanti akan jadi tanah, itu akan subur. Dan lebih bagusnya lagi, dedaunan itu kita sering siram dengan air beras. Kalau air nasi basi itu bau ya,
saya sudah coba berulang-ulang, itu bau, walaupun itu baik untuk membuang hama, tapi baunya itu yang luar biasa. Jadi mending air beras aja. Jadi air cucian beras itu digabungkan, atau tanah misalnya tanah apa saja yang kita ambil itu kita sering siram dengan air beras, itu akan sangat subur. Jadi tanpa harus, ya ini alternatif bagi yang kita yang tidak ingin, bukan tidak ingin ya, maksudnya lebih ingin menghemat ya. Kalau kita ingin menghemat, karena kalau mau beli pupuk kan harus pakai uang. Kalau beras, walaupun kita wajib beli beras, tapi kita kan biasanya pasti punya beras ya. Jadi bekas beras itu bisa kita siramkan, atau bekas kalau sekarang kan teh rata-rata sudah pakai teh celup. Bekas teh ya, jangan yang sudah bercampur gula, tapi ya mending yang nggak usah bercampur gula, karena kadang didatangi semut. Jadi bekas ampas teh itu bisa dijadikan penyubur tanaman, bekas ampas kopi bisa dijadikan penyubur tanaman. Ya, tapi yang lebih, ya jadi jangan yang bercampur gula. Kalau bercampur gula udah manis, kadang semut banyak sekali datang, itu juga akan menggerogoti tanaman kita. Jadi kalau sebatas ampas teh misalnya, itu sudah terbukti kan teh itu dingin ya. Orang kadang pakai luluran juga bekas ampas teh, itu kan cara tradisional, itu sangat menyuburkan tanaman. Saya pikir sekian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam rindu untuk kotaku, Kota Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning.